Pernah nggak sih Anda mikir soal otot, tapi bukan sekedar buat gerak atau angkat barang? Coba deh, lupain dulu gambaran binaragawan kekar. Hari ini, kita bakal kupas tuntas rahasia otot sebagai organ yang, ya, organ vital yang nentuin gimana kita bakal menjalanin sisa hidup kita. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, saya mau Anda berhenti sebentar dan benar-benar mikirin ini. Di antara semua organ penting, jantung, paru-paru, otak, mana yang paling sering kita lupakan, kita anggap remeh? Mungkin jawabannya bukan yang Anda duga. Jawabannya adalah organ yang bakal jadi penentu seberapa mandiri dan aktifnya Anda di usia tua nanti. Ini kunci supaya kita bisa terus menikmati hidup, terus berinteraksi sama dunia di sekitar kita, sampai akhir. Yap, organ yang kita maksud dari tadi itu otot. Dan ada satu kata penting yang kita semua harus tahu, sarkopenia. Ini istilah medis untuk proses alami kehilangan massa otot seiring kita menua. Dr. Irwin Rosenberg bahkan kasih julukan yang dalam banget, kemiskinan daging. Ini bukan soal penampilan ya, tapi soal kehilangan kekuatan fundamental yang kita butuhin buat hidup. Oke, jadi kalau bukan cuma buat gerak, otot itu sebenarnya fungsinya apa sih? Nah, di sini kita bakar bedah lebih dalam. Siap-siap kaget ya, karena peran mereka itu luar biasa penting. Coba deh lihat poin-poin ini. Otot itu bukan cuma daging pasif. Mereka itu ibarat pabrik kimia super canggih di tubuh kita. Pusat metabolisme yang bakar energi dan ngatur gula darah. Lewat zat bernama myokin, otot kita tuh bisa ngobrol sama organ lain, kayak otak dan hati, buat bantu penyembuhan. Keren banget kan? Nah, ini pertanyaan yang logis banget. Kalau otot sebegitu krusialnya, kok bisa ya kita, termasuk dunia medis, kayak nggak peduli selama ribuan tahun? Jawabannya ternyata ada di masa lalu, jauh banget di masa lalu. Usut punya usut, kesalahpahaman ini akarnya ada di pemikiran kuno yang jadi fondasi kedokteran modern. Yuk kita lihat gimana sebuah ide yang salah bisa awet bertahan selama 2 milenium. Nah, ini dia biang keroknya. Galen, seorang dokter Romawi yang super berpengaruh, menganggap otot itu nggak lebih dari sekedar bantal pasif. Menurut dia, yang kerja itu tendon dan syaraf. Otot cuma bantalan pelindung. Sayangnya, pandangan ini nempel dan susah banget hilangnya. Bayangin deh, sebuah ide dari abad kedua Masehi masih ngefek sampai tahun 1970-an. Bahkan buku aerobics yang ngetop banget di masanya terang-terangan ngeremehin latihan beban. Ini bukti nyata betapa susahnya ngubah cara pandang yang udah mendarah daging, bahkan ketika buktinya udah mulai munjukin arah yang berlawanan. Tapi semua itu akhirnya mulai goyah, gara-gara sebuah eksperimen yang nekat, yang melibatkan sekelompok orang yang paling nggak kita sangka-sangka. Siapa coba mereka? 90. Ya, Anda nggak salah dengar. 90 tahun itu umur rata-rata partisipan di sebuah studi revolusioner oleh Dr. Maria Viataroni Singh. Pertanyaannya waktu itu kedengeran agak gila, apa bisa para lansia yang paling rapuh di panti jompo, yang beberapa di antaranya bahkan susah jalan, disuruh latihan angkat beban berat dengan aman? Jawabannya bakal mengubah cara kita memandang penuaan selamanya. Dan hasilnya spektakuler. Cuma dalam 3 bulan, kekuatan mereka meroket drastis. Ini jadi bukti nyata kalau nggak ada kata terlambat buat ngebangun otot lagi, bahkan buat mereka yang kita anggap paling lemah sekalipun. Dan ini bukan cuma soal data di atas kertas loh, ada cerita nyata. Salah satu peserta, namanya Ed Rosenthal, sampai harus beli setelan jas baru dengan ukuran lebih besar karena ototnya tumbuh. Bayangin, di umur 90-an. Tapi yang lebih penting dari itu, ini bukan cuma soal kekuatan fisik. Para peserta ini jadi lebih hidup, lebih semangat. Mereka bahkan ngasih nama baru buat gymnya, The Circle of Fitness, jadi semacam simbol harapan dan komunitas baru buat mereka. Nah, studi ini benar-benar membuka mata dunia medis. Latihan kekuatan bukan lagi cuma buat binaragawan, tapi ternyata ini adalah obat yang sangat manjur untuk berbagai penyakit modern. Sejak studi itu, penelitian lain langsung bermunculan dan membuktikan hal yang sama. Mulai dari depresi, diabetes, osteoporosis, bahkan sampai gagal jantung, latihan kekuatan sekarang jadi semacam resep yang efektif banget. Ada kisah nyata seperti Ramene yang tadinya menderita osteoartritis parah sampai sulit bergerak. Dengan resep latihan kekuatan, dia bisa kembali mandiri dan bahkan mewujudkan mimpinya keliling dunia. Luar biasa. Jadi, apa artinya semua ini buat kita semua? Sederhana. Ini soal mengubah cara kita mandang kesehatan dan proses penuaan. Ini tentang kita mengambil kendali dan menulis ulang masa depan kita sendiri. Pada akhirnya, ini semua bukan soal penampilan atau pamer kekuatan. Ini soal kemampuan.
Kemampuan buat gendong cucu, bawa belanjaan sendiri, atau sesederhana bangkit dari kursi tanpa bantuan orang lain. Itulah yang namanya otonomi, kebebasan buat hidup sepenuhnya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, sains modern menemukan kalau otot kita itu jauh lebih pintar dari yang kita kira. Hubungan otak dan otot itu bukan kayak bos dan bawahan. Ternyata otot itu adalah mitra. Untuk gerakan-gerakan tertentu, sumsum tulang belakang kita bisa belajar dan berkoordinasi langsung dengan otot, tanpa harus nunggu perintah dari otak. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Kalau otot kita bisa belajar, apa yang mau Anda ajarkan ke mereka? Setiap kali kita latihan, kita itu bukan cuma ngebentuk tubuh buat hari ini. Tapi, kita sedang mendidik tubuh kita untuk masa depan yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mandiri. Kekuatan itu benar-benar ada di tangan Anda.